Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah yang berjudul Iblis yang terpaksa bertamu kepada Rasulullah. Diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal dari Ibnu Abbas, dia berkata, pada suatu hari kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengadakan pertemuan di rumah salah seorang sahabat Ansor di Madinah. Tiba-tiba iblis memanggil dari luar. Iblis berkata, "Wahai penghuni rumah, apakah kalian mengizinkan aku masuk? Karena kalian membutuhkanku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah kalian tahu siapa yang berseru itu?" Para sahabat pun menjawab, "Tentu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian menjawab, "Dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya. Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku untuk membunuhnya?" Kata Umar bin Khattab. Rasulullah pun menjawab, "Bersabarlah wahai Umar. Apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan atau hari kiamat, sebagaimana permintaan iblis sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an." Iblis berkata, "Beri tangguhlah saya sampai waktu yang mereka dibangkitkan." Quran surat Al-A'raf ayat 14. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonannya dengan jawaban yang terdapat pada ayat selanjutnya. "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh hidup sampai hari kiamat." Quran surat Al-A'raf ayat 15. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melanjutkan perkataannya, "Wahai sahabat, silahkan bukalah pintu untuknya, karena dia sedang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan dan pahamilah apa yang dia ucapkan nanti, serta dengarkan apa yang akan dia ucapkan kepada kalian." Kemudian pintu dibuka dan iblis masuk di tengah-tengah kami. Ternyata dia adalah seorang yang sudah tua bangka dan buta sebelah matanya. Dagunya berjanggut sebanyak 7 helai yang panjangnya seperti rambut kuda. Kedua kelopak matanya memanjang terbelah ke atas, tidak ke samping. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Giginya taring, memanjang keluar seperti taring babi, dan kedua bibirnya seperti bibir macan. Dalam Al-Quran digambarkan bahwa kepala setan seperti buah zakum, yaitu buahnya zakum seperti kepala setan-setan. Quran surat Asy-Syaffat ayat 65. Kemudian iblis masuk lalu berkata, "Assalamualaikum ya Muhammad." "Salam untukmu wahai Muhammad." "Assalamualaikum ya jama'atal muslimin." "Salam untuk kalian semua wahai golongan muslimin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Assalamualillah ya la'inin," yang artinya keselamatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, wahai makhluk terlaknat. "Aku mengetahui engkau punya keperluan terhadap kami. Apa keperluanmu itu wahai iblis?" Iblis menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang bukan karena keinginanku sendiri, tetapi aku datang karena ada yang memerintah dan memaksaku datang kemari." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Apakah yang membuatmu terpaksa datang ke sini, wahai terlaknat?" "Aku didatangi oleh malaikat utusan Tuhan yang Maha Agung, dan dia berkata kepadaku." Berikut perkataan malaikat kepada iblis, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu untuk datang kepada Rasulullah dalam keadaan hina dan tunduk. Engkau harus memberitahukan kepadanya bagaimana tipu muslihat, godaan, dan rekayasamu terhadap Bani Adam, bagaimana engkau membujuk dan merayu mereka.
Engkau harus menjawab dengan jujur semua yang ditanyakan kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, jika engkau berbohong sekali saja dan tidak berkata benar dalam memberitahukan jawaban pada utusanku, niscaya aku jadikan kamu setan hancur menjadi debu yang dihempus oleh angin, dan aku puaskan musuhmu karena bencana yang menimpamu itu. Dengan ancaman itu, iblis takut dan berkata jujur. Iblis pun berdialog, wahai Muhammad, sekarang aku datang kepadamu sebagaimana aku diperintahkan. Sekarang tanyakanlah kepadaku apa yang engkau inginkan. Jika aku tidak memuaskanmu tentang apa yang engkau tanyakan kepadaku, niscaya musuhku akan puas atas musibah yang akan menimpaku, karena aku pasti jadi debu. Tiada beban yang lebih berat bagiku daripada melihat para musuhku lega dengan apa yang menimpa diriku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, baiklah, aku akan mulai bertanya kepadamu. Jika engkau benar-benar jujur, maka beritahukanlah kepadaku orang yang paling engkau benci. Engkau, wahai Muhammad, engkau adalah makhluk yang paling aku benci, dan kemudian orang-orang yang mengikuti agamamu. Artinya, orang-orang yang mengikuti agama Allah dan tidak menyimpang dari ajaran-ajarannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, siapa lagi yang engkau benci? Anak muda yang bertakwa dan secara total menyerahkan seluruh jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pun mengatakan, lalu siapa lagi? Orang alim yang berilmu dan wara, menjaga diri dari syubhat, dan orang yang penyabar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, lalu siapa lagi? Iblis pun menjawab, orang yang terus-menerus dalam keadaan suci dan menjaga diri dari kotoran, yaitu orang yang selalu memperbaiki wudunya. Oleh karena itu, banyak ahli ibadah yang selalu dalam kondisi suci, mempunyai wudu, walaupun tidak akan melakukan sholat. Begitu juga dengan orang yang selalu menjaga dan membersihkan hatinya dari sifat seuzon atau berbasangka buruk, iri hati dan dengki dan sebagainya. Kemudian orang yang menghilangkan penyakit hatinya karena orang yang selalu bersih badan hatinya serta bersih dari dosa, selalu bertaubat, orang itu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang terdapat pada Al-Quran penutup ayat surat Al-Baqarah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kembali, lalu siapa lagi? Iblis pun menjawab, orang miskin, fakir, yang sabar dan tidak menceritakan atau mengadukan kefakirannya dan keluh kesahnya kepada orang lain. Keluh kesah hanya diadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan aku paling tidak suka kepada manusia yang dicintai oleh Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar? Quran surat Ali Imran ayat 146. Aku pasti menggoda orang seperti itu, dan ada kabar lagi dari Allah bahwa ampunan dan kesabaran merupakan laba dari sebuah perdagangan bagi Allah yang tidak akan ada ruginya dan hal-hal yang diutamakan. Tetapi orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran surat Asy-Syura ayat 43. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kembali, bagaimana engkau tahu bahwa dia penyabar? Iblis menjawab, wahai Muhammad, jika dia mengadukan keluh kesahnya kepada sesama makhluk selama 3 hari, Tuhan tidak memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Harus pula engkau ketahui bahwa orang yang sabar dan bersyukur merupakan tanda kekuasaan Allah. Dalam Al-Quran Allah berkali-kali menyebutkan tentang orang-orang yang sabar, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 15 dan surat Luqman ayat 31, surat Al-Saba ayat 19, serta surat Asy-Syura ayat 33. Dan lebih dari itu, Allah akan memberikan martabat yang tinggi kepadanya. Sebagai bukti, tidakkah engkau ingat tentang Yusuf alaihi salam
yang dengan kesabarannya menjadi orang yang dimuliakan Allah. Dan aku pasti akan merusak kesabaran umatmu dengan tipuan-tipuan sehingga mereka tidak akan mendapat keberuntungan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kembali, lalu siapa lagi? Iblis pun menjawab, orang yang pandai bersyukur. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, bagaimana engkau tahu bahwa dia bersyukur? Iblis pun menjawab, jika aku melihat dia mengambil dan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang halal, tidak tamak, qanaah, menerima apa adanya pemberian Allah dan selalu bersedekah dari kelebihan yang dia miliki, aku pasti menggoda orang seperti itu agar dia tidak lagi bersyukur, dan aku akan menakut-nakutinya dengan kemiskinan dan mengajaknya berbuat kejahatan. Di dalam Al-Quran dijelaskan, syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, bagaimana keadaanmu jika umatku mengerjakan sholat? Iblis menjawab, aku merasa panas dan gemetar, tetapi aku tetap mengintai dan menggodanya agar dia dapat berpaling. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mengapa sampai seperti itu wahai terlaknat? Iblis menjawab, bukankah jika seorang hamba bersujud kepada Allah dengan sekali sujud saja, maka Allah mengangkat derajatnya satu tingkat. Perintah sujud itu adalah awal dari murka Allah kepadaku sampai sekarang. Itu tercantum dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika kamu berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia enggan dan takabur, dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, lalu jika mereka berpuasa bagaimana? Iblis pun menjawab, aku terbelenggu sampai mereka berbuka puasa, dalam arti membatalkan puasanya dengan makan dan minum atau melakukan perbuatan lain yang menyebabkan batalnya puasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, jika mereka menunaikan ibadah haji? Iblis menjawab, aku akan menjadi gila karena tidak tahu dari mana lagi aku akan memasukkan tipu daya. Semua pintu sudah tertutup. Bukankah dia sedang berkonsentrasi membaca Al-Dabiyah? Tetapi aku tetap mengintainya agar dia bisa takabur dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, lalu jika mereka membaca Al-Quran bagaimana? Iblis menjawab, aduh, aku meleleh seperti timah meleleh di atas api. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, lalu jika mereka berzakat bagaimana? Iblis pun menjawab, seakan-akan orang-orang yang berzakat itu mengambil gergaji atau kapak dan memotongku menjadi dua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mengapa begitu, wahai Abu Murrah? Iblis pun menjawab, bukankah ada 4 manfaat dalam zakat itu yang menjadikan orang yang melakukannya jauh dariku? 1. Tuhan menurunkan berkah atas hartanya. 2. Menjadikan orang yang berzakat disenangi makhluknya yang lain. 3. Menjadikan zakatnya sebagai penghalang antara dirinya dengan api neraka. 4. Dengan zakat, Tuhan mencegah bencana dan malapetaka agar tidak menimpanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, lalu kapan engkau merasa mudah membujuk umatku? Iblis menjawab, pada 3 saat situasi. Situasi yang pertama, sewaktu dia marah, karena dia sendiri yang telah mengorbankan nafsunya. Yang kedua, di saat dia bingung menentukan pilihan. Pada saat itu, aku menyusup dengan cepat. Kemudian yang ketiga, sewaktu 2 orang lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya berduaan. Aku tunggu sampai mereka melakukan sesuatu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, "Lalu apa pendapatmu tentang Abu Bakar?" "Wahai Muhammad, pada zaman jahiliyah, sebelum menjadi pengikutmu, dia tidak taat kepadaku. Bagaimana mungkin di zaman Islam ini dia akan menaatiku? Aku sulit membujuknya. Oleh karena itu dia aku tinggalkan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, "Lalu apa pendapatmu tentang Umar, wahai iblis?" Iblis pun menjawab, "Demi Tuhan, aku takut bertemu dengan Umar karena ketegasannya dalam menyikapi perintah dan larangan syariatmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, "Kemudian apa pendapatmu tentang Utsman? Aku malu dengan orang yang para malaikat saja malu kepadanya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, "Apa pendapatmu tentang Ali bin Abi Thalib?" Iblis menjawab, "Andai saja aku dapat selamat darinya dan tidak pernah bertemu dengannya, menukar dirinya kepala dengan kepala dan kemudian dia meninggalkanku, tetapi dia sama sekali tidak pernah melakukan hal itu." Ali bin Abi Thalib terkenal cerdas, jadi iblis ingin menukarkan kepalanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Segala puji hanya bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menjadikan engkau penderita sebagai hari kiamat." Kemudian iblis membantah, tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin umatmu akan bahagia sementara aku masih hidup dan tidak mati sampai hari kiamat? Bagaimana umatmu senang sementara aku masuk ke dalam diri mereka melalui aliran darah, daging, sedangkan mereka tidak melihatku? Demi Tuhan yang telah menciptakan aku dan memberi aku waktu untuk menunggu sampai hari mereka dibangkitkan, akan aku sesatkan mereka semua. Ingat Al-Quran surat Al-A'raf, seperti mereka yang telah menyesatkanku, aku akan menghalang-halangi mereka dari jalan Allah yang lurus. Quran surat Al-A'raf ayat 16. Lalu iblis melanjutkan dengan mengatakan, "Aku akan mendatangi mereka dari semua jurusan, muka, belakang, kanan, kiri, dan orang yang bersyukur tidak dapat didatangi setan." Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 17, Allah berfirman, "Kemudian saya akan datangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Dan siapa saja yang tidak terkecuali, yang bodoh, yang pandai, yang buta huruf atau tidak, kafir atau beriman, kecuali baga para hamba yang muklis atau ikhlas, seperti yang tertulis dalam Al-Quran, kecuali hamba-hamba engkau yang muklis di antara mereka." Quran surat Al-Hijj ayat 40. Lalu iblis melanjutkan dialog ini dan berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah engkau belum pernah mendengar cerita seorang abid, orang yang tekun beribadah dari Bani Israel yang gemar beribadah itu? Akulah yang menggelincirkannya dengan berbagai cara dan jurus. Abid itu sangat tekun dalam beribadah, namun dia orang yang kekurangan harta, maka dia pasti menginginkan uang untuk kehidupannya." Lalu sang iblis bercerita, di ujung desa di mana abid itu tinggal, terdapat sekelompok orang yang selalu menyembah pohon. Melihat keadaan itu, abid tak mau tinggal diam, tapi dia ingin berdakwah dengan caranya sendiri. Lalu abid itu mengambil kapak kesayangannya dan mendatangi pohon tempat ritual penyembahan tersebut dilaksanakan. Dengan semangat yang berapi-api, abid pun berangkat dengan tergesa-gesa. Tetapi di tengah perjalanan, abid bertemu dengan iblis yang kemudian membujuknya. "Apa perlunya engkau ke sana? Buanglah, buang saja. Bukankah lebih baik engkau beribadah?" Abid pun menjawab, "Aku mau menumbangkan kemusyrikan. Kalau pohon itu tidak ditumbangkan, maka banyak orang yang terus mendatanginya dan meminta sesuatu padanya, sehingga mereka tidak lagi menyembah dan meminta kepada Allah yang Maha Esa." Lalu iblis menjawab, "Kalau engkau tumbangkan pohon itu, maka orang-orang itu pasti mencari pohon lain yang bisa disembah dan engkau akan kewalahan mengikuti mereka. Biarkan saja mereka,
dan tetaplah engkau beribadah. Abid pun menjawab, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi keinginanku ini. Kemudian iblis menjawab, sudahlah Abid, lebih baik engkau beribadah saja. Abid menjawab, bukankah yang akan aku kerjakan ini adalah bagian dari ibadah? Kalau engkau tetap menghalangiku, ayo sekarang kita bertarung dan siapakah di antara kita yang menang? Lalu keduanya pun bertarung dan akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh sang Abid. Tubuh iblis diinjak oleh kaki Abid. Ketika Abid hendak mengayunkan kampaknya pada tubuh iblis yang telah diinjaknya itu, iblis pun meminta ampun dan berjanji tidak akan menghalangi dakwanya. Bahkan iblis berjanji akan membantunya. Setelah Abid menerima maaf dari iblis, kemudian iblis dilepaskan dari injakan kakinya. Lalu iblis itu mulai merayunya kembali. Jadi engkau tetap ingin beribadah? Baiklah, aku akan membantumu. Engkau tidak pernah melakukan ibadah dengan bersedekah, bukan? Bukankah sedekah itu bagian dari ibadah? Abid menjawab, ya, cepat apa yang akan engkau lakukan untuk membantu saya? Iblis pun menjawab, setiap bangun dari tidur, coba engkau lihat apa yang ada di bawah bantalmu. Engkau akan menemukan uang 1 dinar, dan dengan uang itu engkau bisa menyedekahkannya sebagai ibadah. Abid pun menjawab, awas kalau engkau berbohong. Abid pun lalu tertidur. Ketika bangun, dia tidak lupa mengangkat bantalnya untuk membuktikan perkataan sang iblis. Dan benar, di bawah bantal dia menemukan uang 1 dinar. Abid pun tersenyum gembira melihat kenyataan itu. Keesokan harinya, saat dia bangun tidur, Abid mengulangi kembali mengangkat bantalnya. Dan dia kembali mendapati uang 1 dinar di bawah bantalnya. Sehingga pada hari-hari berikutnya, dia merasa tidak perlu ragu lagi. Namun, untuk hari yang ketiga, uang dinar yang dijanjikan itu tidak ada. Abid pun merasa marah. Dan dia segera mengambil kampaknya untuk menebang pohon yang dijadikan sesembahan banyak orang. Di tengah perjalanan, Abid berjumpa lagi dengan iblis dan menyatakan akan kebohongannya itu. Tanpa basa-basi, Abid lalu mengajak iblis untuk bertarung lagi. Untuk yang kedua kalinya, Abid dan iblis bertarung. Keduanya bertarung dengan sepenuh kekuatan. Namun, pada pertarungan kali ini iblis yang menang. Tahukah engkau mengapa Abid sekarang kalah? Sebab dia tidak lagi ikhlas kepada Allah. Dia telah mengalihkan niatnya pada uang 1 dinar, sehingga kekuatan yang dimilikinya tidak seperti dulu. Keikhlasannya telah ternoda dan dia tidak merasakannya, sehingga Allah mencabut kekuatannya itu. Kemudian dialog antara Rasulullah SAW dengan iblis dilanjutkan. Rasulullah SAW bertanya, siapakah orang yang muklis itu menurutmu? Lalu iblis menjawab, apakah engkau tidak tahu wahai Muhammad, barang siapa cinta dirahman dan dinar, maka dia tidak termasuk orang yang ikhlas untuk Allah. Jika aku melihat orang yang tidak suka dirham dan dinar, serta tidak suka dipuji dan pujaan, maka aku tahu bahwa dia adalah orang yang ikhlas karena Allah. Oleh karena itu aku tinggalkan dia. Sesungguhnya orang yang cinta harta, pujian, dan hatinya tergantung pada nafsu atau syahwat dunia, dia lebih rakus dari orang yang aku jelaskan kepadamu. Wahai Muhammad, tak tahukah engkau bahwa mencintai kedudukan dan sombong termasuk dosa besar? Wahai Muhammad, tidak tahukah engkau akulah yang memalingkan niat para pemimpin dari umatmu? Mula-mula mereka memikirkan umat amanah, tapi lama-kelamaan mereka hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya. Sampai akhirnya mereka menjadi rakus dan semua milik rakyat dikuasai. Dan itu semua adalah kepandaianku. Wahai Muhammad, tidak tahukah engkau bahwa aku punya 70.000 anak. Setiap anak dari mereka mempunyai 70.000 setan. Di antara mereka telah aku tugaskan untuk menggoda golongan ulama, orang-orang pandai. Sebagian lagi aku tugaskan untuk menggoda anak muda. Sebagian lagi aku menggoda orang tua. Dan sebagian lagi menggoda orang-orang yang lemah. Adapun anak-anak muda, tidak ada perbedaan di antara kami dan mereka.
Sementara anak-anak kecilnya, mereka bermain apa saja yang mereka kehendaki bersamanya. Sebagian telah aku tugaskan untuk menggoda orang-orang yang rajin beribadah. Lalu sebagian lagi untuk kaum yang menjauhi dunia atau disebut dengan zuhud. Setan itu masuk ke dalam dan luar diri mereka. Dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, dari satu pintu ke pintu yang lain. Mereka mempengaruhi manusia dengan banyak sebab. Setan mengambil keikhlasan mereka dan menjadikan mereka penyembah Allah tanpa rasa ikhlas. Apakah engkau tidak tahu kisah seseorang pendeta yang beribadah secara ikhlas selama 70 tahun sehingga orang yang sakit menjadi sehat berkat dakwahnya? Kemudian aku tidak pernah meninggalkannya sampai ia berzina, membunuh, berbohong, ingkar, dan akhirnya bertekuk lutut dan bersujud kepadaku. Dialah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika mereka berkata pada manusia, "Kafirlah engkau." Maka tatkala manusia itu kafir, dia berkata, "Sesungguhnya aku terlepas dari diri kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat Al-Hajj ayat 16. Demikianlah dialog antara iblis dengan Rasulullah. Semoga dari kisah ini kita dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.